Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nimatul Hanifah dengan NIM 1261032111022 kelas HTN 5A. Kali ini saya akan mengerjakan tugas sistem politik dunia Islam dengan menjelaskan tentang pendekatan dan dasar politik Islam. Pada dasarnya, pemikiran politik Islam adalah pemikiran atau gagasan-gagasan tentang bahasan politik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta praktik-praktik politik para khulafaur rasyidin. Pemikiran politik Islam mencangkup berbagai aspek. Yang pertama adalah sumber kajian politik dunia Islam. Yang kedua, fungsi pemerintahan dalam Islam. Yang ketiga, politik dan otoritas kekuasaan. Yang selanjutnya adalah umat dan politik. Yang kelima adalah fakta dan nilai politik dalam Islam. Yang keenam adalah prinsip-prinsip dasar politik Islam. Dalam prinsip-prinsip dasar politik Islam mencangkup beberapa aspek, yakni yang pertama adalah kedaulatan. Kedaulatan sendiri adalah kekuasaan yang merupakan amanah. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu A'la Al-Maudi menyebutkan dengan azas pertama dalam teori politik Islam. Al-Maudi juga menegaskan kepercayaan terhadap keesaan atau ketauhidan dan kedaulatan Allah dalam landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasulullah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satunya titik awal dari filsafat politik Islam. Yang kedua adalah syura dan ijma. Mengambil keputusan di dalam semua urusan kemasyarakatan dilakukan melalui Kemensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintah harus ditegaskan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara non-syariah adalah tidak dapat ditolerir dan tidak dapat memaksa kepatuhan rakyat. Yang ketiga adalah semua warga negara dijamin hak-hak pokok tertentu. Menurut Subahi Muhammad Sani, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah yang pertama, jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, dan yang lainnya. Yang keempat adalah hak-hak negara. Semua warga negara, meskipun yang opsan atau yang bertentangan pendapat dengan pemerintahan sekalipun mesti tunduk kepada otoritas negara tersebut. Yang kelima adalah hak-hak khusus dan batasan bagi warga negara yang non-muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara kita itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas, mereka harus sanggup menjunjung tinggi syariah. Yang keenam adalah ikhtilaf dan konsensus yang menentukan. Perbedaan-perbedaan pendapat diselesaikan berdasarkan keputusan dari suara mayoritas yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Prinsip mengambil keputusan menurut suara mayoritas ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Selain prinsip-prinsip dasar negara yang konstitusional berdasarkan syariah, ada juga beberapa prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam bidang fikih syiah. Prinsip-prinsip tambahan tersebut adalah mengenai pembagian fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu hubungan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hubungan